kita sudah bisa melakukan port scanning dengan menggunakan tool yang sudah ada di Kali Linux kita, yaitu Nmap. Oke, dan sekarang kita akan belajar cara membuat tool port scanner sendiri dengan menggunakan bahasa Python. Untuk membuat port scanner dengan Python, kita akan menggunakan Nano, atau kalian juga bisa menggunakan text editor favorit kalian, silakan. Oke, saya akan mencontohkan membuatnya di Nano. Ketik Nano, kemudian buat nama filenya, misalnya port scanner.py, enter. Oke, untuk membuat port scanner dengan Python ini, kita akan menggunakan modul socket. Modul socket ini kita akan gunakan untuk menghubungkan atau untuk mengconnect mesin kita dengan target mesin. Oke, kita akan jadikan Metasploitable sebagai target mesin kita. Untuk itu kita akan import socket. Kemudian di bawahnya kita langsung membuat sebuah fungsi scan, def scan. Nah, untuk melakukan scanning, kita membutuhkan IP address dari target mesin dan juga port yang akan kita scan. Oke. Karena di bawahnya kita buat sebuah variabel, kita beri nama socks misalnya. Kemudian kita gunakan modul socket yang di atas, socket. Dan di bawahnya kita bisa langsung melakukan koneksi. Kita ketik sock, kemudian .connect. Nah, dalam fungsi atau metode connect ini, kita akan menggunakan IP address yang ini, argumen, IP address dan port, IP address, port, tutup kurung. Oke. Jadi ada dua kurungnya ya. Kemudian enter. Di bawahnya kita print. Kita akan gunakan fstring. Kemudian kita ketik seperti ini, port, kemudian kurung kurawal, string, str, port. Oke, karena port ini dalam bentuk integer, jadi di bawahnya, karena kita akan menggabungkan dengan string yang lain, jadi harus kita rubah menjadi string ya. Jadi string port, tutup kurung kurawal, is open. Oke. Jika berhasil terconnect dengan port tersebut, maka port tersebut open. Jadi kita print open di situ. Oke. Nah, itu kita sudah selesai membuat fungsi yang cukup sederhana, tetapi bisa kita gunakan untuk melihat apakah sebuah port terbuka atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel lagi, yaitu variabel target. Nah, dengan variabel target ini kita meminta user untuk masukkan IP address dari target mesin. Jadi di sini kita buat input, kita ketik saja target. Oke. Kemudian kita juga meminta user untuk memasukkan nomor dari port yang akan di-scan, input port. Oke. Kemudian baru kita jalankan fungsi scan yang di atas. Scan, kita masukkan target dan port itu sebagai argumen. IP address-nya adalah target. Oke. Kemudian portnya adalah port. Oke, mungkin kita beri S di sini. Karena port ini bisa saja nanti lebih dari satu ya. Jadi kita buat S di situ, ports. Dan tapi untuk sementara belum bisa kita masukkan portnya lebih dari satu, hanya bisa kita gunakan satu port saja. Oke, nanti kita akan buat nanti bisa lebih dari satu port dan bisa juga kita buat rentang dari sebuah port. Ya, misalnya dari port 20 sampai port 100 misalnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ini, tapi port ini adalah dalam bentuk integer. Dalam bentuk integer, jadi kita harus rubah menjadi integer ya, in. Ya, kita bisa rubahnya di sini, bisa juga di sini ya, di input. Oke, di in sini. Oke. Tekan Ctrl O, kita akan coba langsung. Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Oke, kita akan jalankan command Python 3, kemudian port scanner.py, enter. Oke, kita masukkan target. Target kita adalah Metasploitable. Kita bisa cek IP address dari Metasploitable, ifconfig
192.168.80.146. 192.168.80.146, enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan port tertentu yang ingin kita scan, tapi hanya satu port saja, misalnya port 21, oke. Enter. Dan kita bisa melihat di sini port 21 terbuka. Oke. Dan kita sudah berhasil membuat program yang cukup sederhana atau tool yang bisa kita gunakan untuk melihat status dari sebuah port apakah terbuka atau tidak ya. Oke, kita akan terus kembangkan sehingga menjadi sebuah tool yang sama seperti Nmap yang kita pelajari sebelumnya. Kita bisa melihat nomor portnya, kemudian status portnya terbuka atau tertutup, kemudian service dan service versionnya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita coba men-scan port yang tertutup? Kita akan coba lagi. Apa yang akan terjadi? Target 192.168.80.146. Misalnya port 30 biasanya port tertutup. Kita akan lihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini kita mendapat error yaitu connection refused error. Oke, connection refused. Artinya tidak bisa terconnect. Itu maksudnya portnya tertutup ya. Oke. Nah, kita harus memprint juga di situ port, misalnya port 30 is closed. Nah, untuk membuatnya seperti itu, kita kembali lagi ke Nano Port Scanner. Di dalam fungsi ini, kita akan buat di sini try. Dan ini kita beri indent. Oke. Kemudian di bawahnya kita ketik accept. Ya, accept yang tadi yaitu connection refused error ya. Connection refused error. Dan jika terjadi koneksi ditolak, oke, maka kita akan print. Kita buat sama yang di atas yaitu port. Kemudian str string port is closed. Oke, kalau yang di atas itu open, yang di bawahnya closed. Oke, kita akan coba lagi. Ctrl O, enter, Ctrl X. Python 3 port scanner. Targetnya 192.80.146. Kita akan coba port yang terbuka dulu. Misalnya port 80. Oke, port 80 terbuka. Kita akan coba lagi, sekali lagi. 192.168.80.146. Misalnya port 30, enter, dan kita bisa lihat di sini port 30 tertutup. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa melihat hasil scan hanya untuk satu port. Oke, selanjutnya kita akan membuat tool ini bisa men-scan lebih dari satu port. Misalnya kita bisa membuat portnya seperti ini, port 21, port 22, port 40, port 80, oke. Nanti kita akan buat user inputnya bisa menerima input yang dipisahkan dengan tanda koma. Oke, kita buka lagi Nano. Oke. Di bawahnya kita akan buat kondisi ya. If ports, oh bukan ya. Kita akan buat kondisi jika ada tanda koma dalam user input ports di atas. Oke. If tanda koma in ports, oke. Titik 2, kemudian indent. Nah, kita akan memisahkan tiap-tiap item yang dipisahkan oleh tanda koma tersebut menjadi sebuah list ya. Oke. Nanti kita akan looping, kita akan loop tiap-tiap item dalam list tersebut. Pertama kita buat dulu variabel port list misalnya sama dengan, nah untuk memisahkan item dengan tanda koma kita akan buat seperti ini, ports dot split. Kita gunakan fungsi split. Dan kita akan men-split dengan tanda koma. Oke.
Nah, setelah kita split dengan tanda koma, maka item yang ada dalam port ini sudah berubah menjadi list yang tersimpan pada port list. Oke. Sekarang kita akan main loop satu persatu ya, for port in port list. Oke, untuk tiap-tiap port yang ada di dalam port list, maka kita akan men-scan port tersebut dengan fungsi scan. Scan IP address, bukan IP address, target ya, target, koma, baru in port. Ya, kita gunakan in karena port itu dalam bentuk integer. Oke. Oke. Else, maka kita akan jalankan fungsi scan lagi, scan. Dan jika tidak ada tanda koma dalam user input ini ports, oke, ini maksud dari else ini, maka kita akan menjalankan ini scan target, port in ports ya. Oke. Ctrl O, enter, Ctrl X, kita akan coba Python 3 port scanner, enter, kita masukkan IP address. Nah, di sini kita akan masukkan lebih dari satu port. Misalnya port 21, port 22, port 24, misalnya port 25, port 27, port 28. Oke, kita akan coba ini 6 buah port, enter. Oke, kita bisa lihat di sini hasilnya. Port 21 open, port 22 open, port 24 close, tertutup, port 25 open, oke, 27, 28 close. Tapi kita lihat di sini ada value error in with base 10, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, in ports. Line 22. Oke, kita akan coba cek nano. Oke, apakah ini problemnya? Oh ya, kita belum menghapus ini ya. Sekarang kita akan hapus ini. Oke. Scan target in ports. Kita coba lagi, Ctrl O, enter, Ctrl X. Kemudian kita coba port 23 is open. Oke, sekarang tidak ada error lagi. Kita coba lagi dengan masukkan beberapa port. Apakah terjadi error lagi? Port 20, port 21, port 22. Oke, enter. Oke, nah sekarang tidak ada lagi error. Oke, kemudian kita juga ingin memasukkan rentang dari port. Misalnya dari port 20, kemudian kita buat tanda strip seperti ini sampai port 100. Oke. Nah, kita juga menerima user input yang seperti itu. Kita akan kembali lagi ke nano, enter. Di sini kita tambah lagi kondisinya. Kita buat elif. Jika ada tanda strip di dalam port user input tersebut, oke, maka kita akan membuatnya seperti apa? Kita akan split lagi ya. Kita akan split. Kita akan buat variabel range karena ini adalah untuk range. Misalnya dari 1 sampai 100. Jadi sini kita buat port range sama dengan ports dot split sama seperti tadi ya.
Tapi yang display di sini adalah dengan menggunakan tanda strip. Oke. Kemudian kita akan buat start, karena sebuah rentang itu ada start, ada end ya. Oke. Kita buat start, variable start sama dengan port range index pertama. Index pertama itu adalah 0. Kemudian untuk end-nya sama dengan port range index pertama. Oke. Dan karena port ini adalah integer, jadi kita buat integer di sini. Oke, di bawahnya juga untuk n-nya in. Oke. Setelah itu baru kita scan dengan menggunakan range. Oke. For port in range start and, maka kita akan jalankan lagi fungsi scan yang di atas. Scan. Oke. Ke bawah dia. Scan target, port. Oke. Oke, mungkin itu saja. Kita akan langsung coba Ctrl O, Enter, Ctrl X, Python 3 port scanner. Oke, kita akan coba port, misalnya port 18 sampai port 22. Enter. Oke, bisa ya. Kita coba sekali lagi. Dari port 78 sampai port 85. Oke. Ya, cuma ada satu yang terbuka, yaitu port 80. Oke. Sekarang program kita sudah semakin bagus. Kita sudah bisa men-scan rentang port, men-scan kumpulan dari port dalam sebuah list, dan juga men-scan hanya satu port. Oke, selanjutnya kita akan membuat program ini. Tool ini bisa juga mendeteksi service version yang berjalan pada port yang terbuka. Oke, kita akan kembali lagi ke Nano. Nah, untuk mendeteksi service version yang ada pada port yang terbuka, kita akan menggrab banner dari port tersebut dengan menggunakan fungsi atau metode yang ada pada socket. Oke, di sini kita buat seperti ini, socket, oke, dot receive. Oke. Oke, mungkin kita buat variabel saja dulu. Kita buat misalnya service version sama dengan sock.receive. Nah, berapa banyak data yang ingin kita receive? Kita buat di sini 1024, oke, 1024 bytes. Setelah itu kita bisa memprint dari data yang kita terima. Kita akan print di bawah di sini. Print service version. Oke. Kita akan langsung coba. Misalnya port 21, enter. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini port 21 terbuka dan service version yang berjalan di situ adalah BIOS FTPD 2.3.4. Dan hasil ini sama seperti yang kita lakukan dengan menggunakan Nmap, oke? BIOS FTPD yaitu service FTP, oke? Nah, tapi kita akan mengatur posisi dari atau letak dari service ini, kita akan letak di sebelah open port 21 ini, oke? Karena akan sesuai dengan portnya. Oke, kita akan kembali ke Nano. Di sini kita akan tambah sedikit argumennya, yaitu n sama dengan
Oke. Atau kita beri spasi sebanyak 3 atau 4 spasi. Oke. Kemudian kita akan coba lagi. Enter. Port 22 misalnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat port 22 open dan di sebelahnya ada informasi tentang service yang berjalan pada port 22 yaitu SSH 2.0 Open SSH Debian Ubuntu. Oke. Tetapi masih ada problem di sini. Kita lihat di sini datanya adalah dalam bentuk byte ya. Ada tanda B di sini. Dan di sini kita nampak ada tanda spesial karakter, ini N. Oke. Kita bisa mengubah data yang berupa byte ini ke dalam string. Oke. Supaya tidak ada lagi spesial karakter seperti ini. Oke, untuk itu kita akan kembali ke Nano port scanner. Kita akan robah sedikit di sini. Service version. Kita ketik service version sama dengan. Nah, untuk mengubah byte ke string, kita harus mendecode byte tersebut dengan menggunakan decoder tertentu. Oke. Nah, di sini service versionnya kita ulang lagi, service version dot decode. Kita akan mendecode-nya. Nah, decodernya yang kita gunakan adalah UTF 8 ya. Ada yang 16, ada yang 8. Kita gunakan yang 8. Oke. Setelah kita decode seperti itu, oke, mungkin kita akan langsung coba saja lihat dulu hasilnya. Apakah masih ada tadi spesial karakter? Oke, saya coba port 25. Ya, port 25 agak lama. Ya, kadang pada satu port proses scanningnya cepat dan pada port tertentu yang lain proses scanningnya agak lambat ya. Dan kita lihat di sini sudah tidak ada lagi tadi tanda byte di sini kita lihat B dan tanda seperti ini ya untuk enter ya. Karena sudah kita rubah menjadi string. Oke. Tetapi masih ada problem lagi. Nah, sekarang kita akan coba seperti ini ya. Python 3 port scanner. Jika kita masukkan rentang dari port, misalnya 20 sampai 25, dan enter, dan kita bisa lihat di sini ada ruang kosong. Setelah 21, oke, ada ruang kosong, dan setelah port 22 ini juga ada ruang kosong seperti ini. Oke, dan kita juga mendapat ini error. Oke. Oke, kita akan perbaiki yang ini dulu, baru kita perbaiki errornya. Oke. Ini kenapa ada ruang kosong di sini? Karena kita lihat di atas di sini ada N ya, tanda spesial karakter, garis miring ke belakang, kemudian N itu tanda enter. Jadi setelah di printnya dia akan menekan enter di sini. Maka ada ruang kosong. Untuk itu kita akan hilangkan N-nya. Kembali ke Nano. Untuk menghilangkan N-nya, kita akan buat lagi di sini service version sama dengan service version dot strip. Kita akan gunakan fungsi strip. Nah, yang kita strip adalah spesial karakter yang berupa N tersebut. Oke. Sekarang kita akan coba lagi. Ctrl O, enter, Ctrl X. (20 sampai 25), enter. Oke. Dan sekarang kita bisa lihat tidak ada lagi ruang kosong atau space antara port 21 dan port 22. Oke. Tetapi kita mendapat problem ketika men-scan port 23 ya. Itu karena UTF-8 ini, yaitu 8, tidak bisa mendecode karakter yang ada pada
port 23. Oke. Kita akan coba perbaiki. G-code tadi problemnya apa namanya? Oke. Tadi saya sudah lupa lagi apa tadi errornya ya. Kita akan coba lagi. Oke. Port 23. Oh ya, ini dia Unicode decode error ya. Ternyata problemnya ada pada Unicode decode error. Oke. Itu kita bisa perbaiki nano di sini. Kita akan buat satu except lagi, except Unicode decode error. Oke. Jika terjadi seperti itu, kita akan print port string sama dengan yang di atas is closed. Oke. Dan itu akan bisa perbaiki error yang kita peroleh. Kita akan coba lagi. Oke. Nah, sekarang kita tidak peroleh problem lagi. Port 23 is closed. Tapi port 23-nya ini tidak close, itu open sebenarnya. Oke, kita akan perbaiki menjadi open. Port 23 is open. Oke. Okay. 23. Kita akan lihat hasilnya. Oke, port 23 is open. Oke, ada satu problem lagi. Misalnya kalau kita jalankan lagi 168.80.146. Nah, kalau kita masukkan range 20 sampai 24, maka yang di-scan itu hanya 20 sampai 23. Oke. Itu karena indeks yang terakhir dalam Python itu, peraturan dalam membuat indeks dalam Python, yang terakhir tidak ikut dihitung ya. Jadi, jika kita ingin masukkan indeks 24 ini ikut dihitung, maka kita akan tambahkan indeks akhirnya dengan 1. Kemudian itu kita akan perbaiki. Nah, pada range-nya ini, untuk n-nya kita tambah dengan 1. Oke, tambah 1. Ctrl O, Enter. Kita coba lagi. (20 sampai 24). Apakah bisa sampai 24? Kita akan lihat. Oke, sudah sampai 24. Berarti sudah selesai. Oke, sebenarnya sudah sampai di sini. Untuk membuat port scanner ini sudah selesai. Kita sudah bisa melihat nomor portnya, terus status portnya, open atau close, terus juga service yang berjalan pada port tersebut. Oke. Tetapi jika kita ingin membuat hasil tampilan atau tampilan dari output dari port scanner kita ini lebih menarik, kita bisa memberi warna ya. Oke, kita akan coba. Jika kalian ingin membuat warna, memberi warna pada output kalian, kalian boleh melanjutkan tutorial ini. Jika tidak, oke, sudah sampai di sini itu sudah cukup. Oke.
Tapi saya akan demokan cara memberi warna. Oke, untuk memberi warna pada outputnya, kita import term color. Dari from term color, import colored. Oke, nah hasil printnya di sini kita rubah menjadi variabel. Oke, di sini kita hapus, kita buat nama port state atau status dari port. Oke, dan di atasnya kita buat oke. Ya, di sini ya. Di atas kita buat port state sama dengan kita buat seperti tadi, port kurung kelawar str port is open. Oke. Nah, baru di sini bisa kita beri warna ya. Kita beri warna colored. Kemudian kita tutup kurung. Dan setelah port state itu kita beri warna, misalnya warna, karena dia terbuka kita beri warna yellow. Oke. Dan untuk port yang tertutup di bawah kita kan beri warna, di sini kita buat color dulu, colored. Oke. Kita beri warna red ya untuk yang tertutup. Oke. Dan di sini juga warna yellow. Oke. Kita bisa lihat hasilnya, Ctrl O, Enter, Ctrl X. 192.168.80.146 120 sampai 30. Ya, kita bisa lihat bedanya jika portnya tertutup, maka warnanya akan merah, sedangkan port yang terbuka berwarna kuning. Oke. Jika mau, kita juga bisa memberi warna pada service yang berjalan pada port tersebut.